Artinya metode itu diadakan untuk merubah anak dengan ini, dekati, biasakan, layani. Itu akan merubah anak. Nah, kita mulai hari ini akan berganti pembahasan, insya Allah, menjadi metode cut min pas. Apa itu? Cut adalah bakat, min adalah minat, pas adalah passion. Artinya apa? Artinya di saat kita ingin melayani anak, agar anak kita menjadi manusia berprestasi, agar anak itu mencapai puncak kemampuannya, bagaimanakah caranya? Maka ini caranya. Kita harus menguasai betul apa sih bakat anak kita. Kita harus menguasai apa sih minat anak kita dan apa passion anak kita. Kita kuasai betul sehingga anak itu dengan saluran-saluran ini itu akan terbantu. Kita bayangkan seorang anak yang melakukan sesuatu karena itu bakatnya, dengan melakukan hal yang lain karena terpaksa. Mana yang lebih memungkinkan anak itu berprestasi? Pasti jawaban kita ya kalau dia mengerjakan bakatnya. Kemudian mana yang lebih membantu anak untuk belajar dengan minat atau tanpa minat? Jawabnya pasti anak yang mengerjakan sesuatu dengan minat, betul-betul semangat. Kenapa? Dia didukung oleh minatnya. Terlebih lagi passion, di mana passion itu menggambarkan kecintaan dan semangat yang luar biasa seorang anak kepada apa yang dia kerjakan. Betul-betul dia menganggap dia sulit dipisahkan dari passionnya. Kalau anak itu ada di posisi ini, dia bisa melakukan hal-hal hebat. Kita membayangkan sebuah contoh, menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam 2 tahun. Apakah pekerjaan mudah? Kita yang tua-tua ini hafal, besok lupa. Kemarin hafal, hari ini lupa. Ya atau tidak? Iya. Tidak kelihatannya. Iya. Iya atau tidak? Nah itu dia. Memang Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibili min iqaliha. Bahwa Al-Quran itu gampang terlepas dari ikatannya seperti onta lepas dari ikatannya. Kita udah ngiket-ngiket dengan hafalan, udah kecampur sedikit saja kesasar kita. Jangankan surat yang panjang-panjang, Qul ya ayyuhal kafirun, banyak orang yang berputar-putar. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Putar-putar enggak nyampe-nyampe. Ya atau tidak? Iya betul, ibu-ibu semangat ya. Jadi antum lihat, ini Al-Quran. Sehingga kalau anak itu ditantang, ayo kamu hafal Al-Quran
30 juz dalam 2 tahun. Saya justru ngomong kepada antum, kalau tidak ada passion pada anak itu, tidak mungkin. Mustahil. Jadi kalau ada anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juz, 20 2 tahun, dalam 2 tahun hafal 30 juz, pastikan, selidiki, teliti, pasti anak itu melakukannya dengan passion, demen banget dia, senang dengan Al-Quran, senang sekali dengan menghafalkan Al-Quran, semangat, sehingga nganggurnya dia, kosongnya dia, terus mulutnya lagi menghafal Al-Quran. Itu. Jadi kalau mau bikin anak hebat, maka teliti nih tiga ini kita teliti. Bakat anak kita itu apa sih? Itu saluran, bakat itu saluran. Minat anak saya itu apa sih? Minat itu saluran. Passion anak saya apa sih? Itu saluran. Kita bayangkan bahwa kalau kita sudah dapat bakat anak, kemudian kita dorong sesuai bakatnya, kita sudah mengerti minat anak, maka kita dorong sesuai minatnya. Kita kuasai banget, yakni passion anak, maka berikutnya kita dorong anak itu sesuai dengan passionnya. Itu yakni kereta cepat itu, yakni dengan cepat dia akan bergerak. Tapi kalau kita dorong-dorong anak, sesuatu yang bukan bakat dia dipaksa-paksa, ya tidak akan berprestasi. Anak tidak berminat didorong-dorong, ya seperti sapi mogok, mogok sapi, didorong-dorong ya nggak maju-maju dia. Begitu juga kalau seorang anak tidak passion kepada Al-Quran, kita dorong-dorong untuk menghafal Al-Quran. Tuh lihat, disuruh melihat kawannya yang dalam 2 tahun hafal Al-Quran. Ayah bangga banget tuh. Ibu bangga banget tuh sama anak itu. Luar biasa. Bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam 2 tahun. Kok kamu gak bisa? Kita dorong-dorong dia. Ternyata bukan passion dia. Belum menjadi passion dia. Nah, jadi ini loh, ini cara membuat anak hebat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan manusia itu mengalahkan malaikat dan jin, mengalahkan malaikat dan jin. Sehingga malaikat dan jin itu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kelebihan-kelebihan yang ada pada Adam. Nabi Adam alaihissalam itu menguasai semua ilmu di zaman itu. Sehingga Allah mengatakannya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama kullaha, semuanya. Jadi bayangkan, otak Nabi Adam itu dipenuhi dengan hafalan yang dahsyat. Sehingga pada saat para malaikat ditanyai dengan beberapa pertanyaan tidak mampu menjawab, pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada Adam, Adam mampu menjawab. Para jin pun diuji oleh Allah dengan beberapa pertanyaan dan tidak mampu menjawab. Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada Adam, Adam mampu menjawab.
Kenapa? Ya karena memang Allah siapkan ini akan menjadi khalifah Allah di muka bumi, akan memimpin alam semesta. Sehingga bakatnya itu luar biasa. Nah, dari sini ini tantangan kita. Kita harus mampu membuat anak kita itu jadi anak-anak hebat. Kita ini jangan menjadi orang tua yang senang mendorong-dorong mobil mogok. Kerjaannya maksa aja. Salah itu. Kita bergaul dengan anak setelah kita dekat. Setelah anak itu baik, kesadarannya bagus, kita teliti. Apa sih bakat anak kita? Maka salurkan bakatnya. Apa sih minat anak kita ini? Maka salurkan sesuai minatnya. Apa sih passion anak kita ini? Maka salurkan sesuai passionnya. Maka anak akan bergerak cepat mencapai puncaknya. Kita kadang-kadang hanya jadi buntut, hanya jadi ekor, mengekor kita. Mengekor kepada apa? Mengekor kepada model pendidikan yang kesasar. Ustaz, ada model pendidikan yang kesasar? Ya ini yang kita lihat nih pada kesasar. Kenapa kesasar Ustaz? Antum perhatikan. Mau dibawa kemana sih orang-orang itu sekolah tinggi-tinggi? Mau jadi pegawai. Memangnya setelah S3 bisa apa mereka? Jadi pegawai. Jadi manajer, jadi direktur utama. Pegawainya orang yang semestinya anak itu disiapkan jadi leader, jadi pemimpin. Karena Allah menciptakan manusia untuk jadi apa? Khalifah Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard. Jadi anak itu disiapkan untuk jadi pemimpin. Kita ikut-ikutan dengan sistem pendidikan yang kesasar. Antum ikuti itu pendidikan yang ada sampai ke S3. Kemana anak disiapkan? Jadi pegawai. Ayo kita berdebat. Antum perhatikan tuh. Orientasi dari pendidikan ini menyiapkan anak jadi siapa? Coba antum lihat. Apakah jadi pemimpin? Tidak. Di saat kita mengikuti undang-undangnya, ya betul, semestinya itu menyiapkan manusia yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab itu pemimpin, iya atau bukan? Adil ngadilin siapa emang? Ya dia jadi pemimpin yang adil. Dan dia beradab. Itu tujuan yang benar. Tapi kenyataannya, kemana kurikulum itu diarahkan? Jadi pegawai kawan, silakan periksa. Jadi pegawai mereka itu disiapkan. Ya kan menjadi direktur utama, menjadi menteri, menjadi apa? Kita bilang jadi menteri siapa? Menterinya orang. Jadi direktur utamanya siapa? Direktur utamanya orang. Jadi manajernya siapa? Manajernya orang. Kayak Bill Gates itu di hadapan orang banyak dia sedang membanggakan yakni salah satu pimpinan perusahaannya, pimpinan Microsoft Office itu. Microsoft kata Bill Gates ini
Kita lihat salah satu pemimpin Microsoft. Dari TK, SD, SMP sampai ke S3 selalu cum laude kata dia. Dan sekarang menjadi salah seorang yang berperan di Microsoft kata dia. Jadi pegawai siapa akhirnya? Setelah SD, jadi dia, pegawainya Bill Gates, iya atau tidak? Lah itu pada kenyataannya. Nah, di sini kita harus rombak. Salah itu pendidikan, jangan begitu. Jangan kita dorong-dorong anak jadi pegawai, jangan. Buat apa kita habis duit banyak, waktu, pemikiran, tenaga, semua kita kerahkan, ujungnya cuma jadi pegawai, digaji orang. Sementara alamnya dijajah orang. Indonesia jadi target dunia. Ya atau tidak? Cari apa saja. Kekayaan alam di negeri ini lengkap. Apa saja ada. Tapi apakah yang menggarap alam Indonesia orang Indonesia? Jadi pegawainya? Iya, jadi pegawainya. Iya. Kalau kita bertanya mana yang lebih layak disebut kekayaan? Uang atau alam? Mana yang lebih layak untuk disebut sebagai kekayaan? Uang atau alam? Alam. Itu jawaban. Tapi kenyataannya bohong. Ditinggalkannya desa yang hebat, ditinggalkannya alam yang hebat, pergi urbanisasi ke kota. Kemudian kita tanya, kenapa engkau pergi ke kota meninggalkan desamu? Cari uang. Jadi alam ditinggalkan, pergi mencari uang. Kenapa? Ya itulah kegagalan pendidikan. Karena memang disiapkan untuk mencari uang. Akhirnya jadi pegawai. Coba kalau anak itu disiapkan untuk pintar, menggarap alam, jadi pemimpin alam semesta, dia akan hebat di dunia, hebat di akhirat. Bisa atau tidak kita berpikir kayak begini? Ini pemikiran yang hebat ini. Kita ini gagal grand design. Gagal yakni bagaimana kita mendesain pendidikan anak kita. Kita cuma ikut-ikutan kayak kambing congek. Kita rombak, ini sebuah kesalahan. Jangan terus, jangan dilanjutkan. Ini omongan saya benar apa salah ya? Diam berarti salah. Omongan saya ini benar atau salah? Kalau omongan saya benar, ayo bareng-bareng kita rombak. Makanya saya membahas ini sekarang, metode Katminpas. Metode bagaimana kita itu mengasuh anak dengan 3 ini. Kita asuh bakatnya, kita asuh minatnya, kita asuh passionnya. Karena setiap orang itu pasti punya bakat. Setiap orang itu pasti punya minat. Dan setiap orang itu pasti punya passion. Hanya saja manusia satu dengan yang lain bakatnya berbeda-beda. Ya atau tidak? Minatnya berbeda-beda. Passionnya berbeda-beda. Ya atau tidak? Ini betul atau tidak nih saya ngomong ini? Nah, jadi ini
kita ini mempelajari metode itu dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana caranya. Metode itu ada sebagai jawaban. Metodenya begini. Dalam rangka menjawab apa? Bagaimana caranya? Ini gimana mau mengasuh bakat, mau mengasuh minat, mau mengasuh passion? Jawabnya ini loh metodenya. Nah, maka yang kita ingin bahas, antum lihat bagaimana menelusuri, menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat dan passion. Jadi ada 3 langkah yang mau kita lakukan terhadap 3 hal tadi. Ada 3 langkah yang mau kita lakukan terhadap 3 hal tadi. 3 hal tadi adalah bakat, minat, passion. Nah, ini ada 3 langkah. Langkah pertama adalah menelusuri. Kita telusuri, kita cari, kita tapaki. Terus kita cari anak ini bakatnya apa? Anak ini minatnya apa? Anak ini passionnya apa? Masa kita bergaul dengan anak bertahun-tahun tidak menguasai bakatnya, tidak menguasai minatnya, tidak menguasai passionnya? Tidak mungkin. Berarti kamu tidak ngeh, tidak perhatian, tidak peduli, buktinya tidak tahu. Padahal tiap hari bergaul dengan anak. Nah, di sini kita ingin gali kemampuan menelusuri. Kemudian langkah yang kedua, menumbuhkan. Setelah kita tahu, oh bakat anak ini adalah A, maka tumbuhkan. Kita pupuk, kita sirami, kita jaga, kita pelihara supaya menjadi pohon yang kuat. Begitu pula minatnya, kita tumbuhkan. Begitu pula passionnya, ketiga-tiganya kita tumbuhkan. Kemudian langkah yang ketiga, mengembangkan. Bagaimana ini? Dari 1 pohon jadi 2 pohon, jadi 4 pohon, jadi 100 pohon. Berkembang, bertambah-tambah jumlahnya. Gimana tuh caranya? Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, itu kuasai ini pada anak. Anak itu akan akrab sekali bersama kita kalau dia itu kita bimbing dan kita arahkan untuk jadi anak hebat. Senang dia, hidup dalam semangat, bukan terpaksa, bukan. Dia akan bersama kita, dia akan dekat kepada kita. Kenapa? Karena dia sedang difasilitasi oleh kita, sedang dilayani oleh kita. Kan kemarin kita mempelajari Katsayan, singkatan dari apa itu? Pendekatan, pembiasaan, pelayanan. Ya, ini pelayanan. Kita layani anak, kita layani bakatnya, kita layani minatnya, kita layani passionnya. Sekolah biarkan terus sekolah, biarkan dia butuh pengetahuan yang luas. Tapi sebagai orang tua itu harus menguasai apa bakat anak kita, apa minat anak kita, apa passion anak kita, maka salurkan ke sana.
salurkan, akan jadi manusia hebat, akan jadi pemimpin yang hebat. Gimana Ustadz? Logikanya bagaimana kok dengan bakat, minat dan passion anak jadi pemimpin? Gimana itu caranya? Pertanyaannya begini. Adakah pemimpin yang tidak percaya diri? Iya. Tidak ada. Orang yang tidak percaya diri artinya dia belum menyelesaikan dirinya. Ya atau tidak? Dia tidak ngerti potensi dirinya apa. Tapi kalau seseorang itu berprestasi, percaya diri atau tidak? Percaya diri. Karena dia punya prestasi. Nah, bagaimana supaya berprestasi? Ya dia harus berusaha sesuai bakatnya, berusaha sesuai minatnya, berusaha sesuai passionnya, maka dia akan berprestasi. Orang yang berprestasi akan percaya diri. Orang yang percaya diri, dia akan menjadi pemimpin. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Seperti itu, logikanya begitu. Sehingga kita ini dengan sengaja atau tanpa sengaja kita sedang menyiapkan para pemimpin hebat. Para pemimpin hebat. Jadi kita lihat Malaysia sama Indonesia hebat mana? Ini orang Indonesia bukan ini? Mana yang lebih hebat? Malaysia. Jangan-jangan bukan orang Indonesia ini. Kita lihat, kalau Malaysia hebat, memang gurunya siapa? Gurunya Malaysia itu siapa? Indonesia tidak percaya, pergi ke Malaysia. Perhatikan siapa dosen-dosen mereka? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Antum pergi ke berbagai negara. Orang Indonesia ada di mana-mana. Sedang apa? Sedang meninggalkan alam, mencari apa? Uang apa fulus? Fulus bukan uang. Jadi kita lihat bahwa mereka meninggalkan alam. Alam yang hebat, alam yang kaya ditinggal, pergi untuk mencari uang di negeri orang. Ya. Sementara yang lain pada miskin, berpegang kepada mitos. Mangan ora mangan kumpul. Makan tidak makan sing penting ya, yang penting kumpul. Ya udah. Kumpul terus kerjaannya. Ya. Tidak mengerjakan apa-apa, alamnya ditinggalkan, alamnya tidak diurusi, ya atau tidak? Nah, di sini ada beberapa kawan kita pergi ke Australia. Ini cerita kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Ada beberapa kawan kita pergi ke Australia, berkunjung ke berbagai perguruan tinggi yang ada di sana. Kemudian bertanya kepada orang-orang yang memang kompeten di dunia pendidikan di sana. Mereka semua ini, kawan-kawan kita ini tercengang. Ternyata di perguruan tinggi Australia itu diajarkan bahasa Indonesia. Lulu kata dia, gimana ini nggak masuk akal. Sehingga bertanyalah mereka, kenapa kalian kok mengajarkan bahasa Indonesia? Padahal bahasa Indonesia bukan bahasa dunia, bukan bahasa internasional, tidak masuk nominasi 5 bahasa
internasional. Kok kalian mengajarkan bahasa Indonesia? Jawab mereka, beberapa belas tahun yang akan datang, alam Australia habis. Semuanya sudah dimiliki, sudah digarap. Maka anak-anak ini akan pergi ke negeri saudaranya, Indonesia, untuk menggarap Indonesia. Bayangkan. Jadi yang dipikirkan oleh mereka menggarap apa? Menggarap alam. Diajari apa? Bahasa. Bayangkan. Itu orang nyusun kurikulum tuh kayak begitu cara berpikirnya. Sementara kita menyiapkan S3 untuk menjadi siapa? Pekerja, pegawai. Ini kurikulum kita. Walaupun namanya merdeka, tetap aja ujung-ujungnya kita lihat, cuma jadi pegawai. Ya atau tidak? Pegawai. Sudahlah. Coba kita perhatikan ayat ini. Surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam, dan kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami pikulkan mereka di daratan dan di lautan. Artinya Allah ciptakan buat mereka apa-apa yang bisa membawa mereka kemana-mana. Di daratan ada kendaraan berupa binatang, ada kendaraan berupa buatan-buatan manusia. Sepeda motor, mobil dan seterusnya, sampai kereta api. Burung bisa terbang, maka manusia pun bisa terbang. Membuat kapal terbang. Ya atau tidak? Begitu pula di lautan. Kita lihat bagaimana manusia itu dipikul oleh kapal selam, kemudian kapal-kapal yang besar yang ada di atas punggung lautan. Ya atau tidak? Sehingga kalau kapal terbang itu misalnya tidak mampu memikul 1000 ton, maka yang bisa memikul adalah kapal laut, ya atau tidak? Seperti itu. Sehingga manusia itu dengan cerdasnya bisa memindah-mindahkan kebutuhan manusia dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rizki mereka apa-apa yang baik, apa-apa yang halal, apa-apa yang menyehatkan dan menguatkan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan para manusia itu, kami lebihkan anak keturunan Adam itu terhadap apapun yang lain dengan kelebihan yang nyata. Dengan kelebihan yang nyata. Satu saja. Otak. Antum bayangkan otak manusia. Hasil riset itu menyebutkan bahwa
paling brilian, paling jeniusnya manusia di dunia ini itu hanya mampu menggunakan otaknya 0,002% dari potensi otaknya. Jadi 1% pun tidak. Jadi banyak potensi otak yang nganggur, tidak dipakai. Karena manusia itu mestinya jauh lebih hebat daripada apa yang telah mereka capai hari ini. Karena tidak barokah. Karena tidak barokah, jadi dapatnya sedikit hasil usaha. Tidak dibantu oleh Allah. Tapi kalau anak-anak kita itu benar-benar kita dorong menuju kepada Allah, diridhoi oleh Allah, barokah. Tidak ada orang gila karena hafal Al-Quran. Tidak ada orang gila karena hafal seluruh hadis. Tidak ada orang gila karena hafal nama-nama zat kimia. Tidak ada orang gila karena hafal undang-undang. Tidak ada orang gila karena menghafalkan apa-apa yang dihafal oleh orang di dunia ini. Jadi antum melihat, kalau ada orang gila bukan karena dia hafal, bukan. Tapi karena dia ambisi. Berobsesi, mengharapkan, mengejar sesuatu yang dia tidak mampu. Ingin mendapatkan fulanah, tidak berhasil, keleng, jeglek. Ingin mendapatkan kekuasaan, tidak berhasil, ngitung, yakni balok rel. Dihitung balok rel. Kenapa? Rugi miliaran tapi tidak berhasil mendapatkan kekuasaan. Hasilnya hutang, dikejar-kejar orang. Ya, gila. Ada banyak orang gila karena ingin harta. Ya atau tidak? Yang bikin gila itu ambisi, bukan karena menggunakan otak, bukan. Tapi yang bikin gila orang itu hawa nafsu, kawan, bukan otak. Sehingga kalau otak itu kita pakai dengan hebat, maka kita lihat manusia akan melejit hebat. Antum melihat satu saja lagi yang lain, kita melihat dimensinya. Coba antum lihat, manusia hari ini telah mencapai kepada kemampuan AI, Artificial Intelligence. Ternyata Artificial Intelligence atau AI itu jauh lebih cerdas dari otak manusia. Kenapa? Karena IQ manusia terhebat di dunia saat ini itu 230. Sementara AI ditanya apapun bisa menjawab. Sehingga tes IQ-nya AI itu 300 ribu. 300 ribu. Bayangkan. Jadi yang dibuat oleh manusia lebih hebat dari manusianya sendiri. Jadi antum lihat ini masalah kita, ini tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan. Kita harus memaksimalkan potensi diri kita dengan memaksimalkan salurannya. Dengan memaksimalkan salurannya. Kita ibaratkan bahwa otak itu seperti sumber air. Kalau sumber air itu kita kasih saluran infus. Salurannya saluran infus.
keluarnya netes, tes, tes, tes. Lah bendungan kapan habisnya? Hah? Ya atau tidak? Ustaz ini logikanya kemana ini? Loh, otak ini hebat atau tidak? Hah? Otak manusia itu hebat atau tidak? Hebat. Sampai ada 5 bagian. Ada otak depan, ada otak belakang, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah. Batang otak. Ditambah lagi, satu lagi otak refleks. Korteks itu. Jadi ada 6 semuanya. Total. Itu kemampuan yang dahsyat, kayak bendungan yang besar. Kemudian kita bilang, mana salurannya? Ternyata salurannya cuma selang infus. Selang infus. Besar apa kecil selang infus? Kecil. Keluarnya ngucur apa netes? Netes. Lah kapan habisnya tuh bendungan? Ya atau tidak? Maka besarkan salurannya. Gimana tuh caranya Ustadz? Salurkan anak kepada bakatnya. Salurkan anak pada minatnya. Salurkan anak pada passionnya. Itu sama dengan kita memberikan pipa-pipa besar. Yang akan dialiri oleh air dari bendungan yang besar itu. Nyambung atau tidak logikanya ini? Nyambung atau belum? Coba. Yang belum kira-kira nyangkut di mana nih? Silakan, nyangkut di mana ini? Coba kita perhatikan ayat ini. Allah melebihkan manusia atau tidak di ayat ini? Melebihkan manusia kan? Manusia itu bisa menggunakan laut, manusia bisa menggunakan udara, manusia bisa menggunakan daratan, ya atau tidak? Allah beri karunia yang sangat banyak sekali, potensi dirinya hebat dan seterusnya, iya kan? Jadi kalau kita tidak jadi hebat, yang jelek siapa? Allahnya telah membuat kita hebat, menyiapkan kita jadi orang hebat, ya kan? Ya atau tidak? Lah, kenyataannya kita tidak jadi hebat, biasa-biasa saja. Lah, yang salah apa kira-kira? Metode kita, kawan. Cara kita menggunakan kehebatan itu, sehingga kehebatan itu tidak tersalurkan. Itu masalahnya. Ya, maka ini pembahasan, yakni slide terakhir untuk kesempatan pagi ini. Apa sih potensi anak Adam? Kita semua kan anak Adam ya, anak cucu Adam. Setiap manusia adalah keturunan Adam alaihi salam, di mana Allah menyiapkannya untuk menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ustaz, memangnya kita memimpin singa? Ustaz, memangnya kita memimpin pohon-pohon? Ustaz, memangnya kita memimpin malaikat? Ustaz, memangnya kita memimpin jin? Ustaz, memangnya kita memimpin gunung-gunung, memimpin hutan-hutan? Tolong dong dijawab. Tolong dijawab. Ya, gimana caranya mimpin gunung? Mengelola gunung, iya atau tidak? Untuk manfaat yang sebesar-besarnya, ya kan? Undang-undangnya bilang itu, ya kan? Untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Ternyata para penjajah yang datang ke sini, ya atau tidak? Ya atau tidak? Hutan kita siapa yang garap?
Alam kita siapa yang garap? Bangsa ini? Bangsa ini jadi pegawai yang baik, ya kan? Ya, jadi siapa bangsa kita? Jadi oligarki yang baik? Tidak. Jadi pegawai yang baik, pesuruh yang baik. Ya atau tidak? Ini diakui apa enggak nih? Nah, jadi metode kita salah, kawan. Kita salah metode. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala jadi khalifah Allah di muka bumi, ternyata kita khianati. Kita hanya sibuk nyari uang. Padahal kalau alam ini kita garap, kita dapat semuanya. Uang pun kita dapat. Iya atau tidak? Benar apa enggak nih omongan saya? Betul? Nah. Catatan yang kedua, kita tidak boleh meremehkan siapapun dari anak Adam. Karena setiap anak Adam menyandang potensi yang luar biasa. Emangnya kalau seorang anak itu cacat tangannya, cacat kakinya, terus tidak punya bakat? Punya bakat atau tidak? Punya. Ya atau tidak? Walaupun tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tetap aja bakatnya punya. Ya atau tidak? Jadi tidak ada halangan dengan tubuh ini. Tubuh itu bukan halangan. Karena bakat tetap ada, minat tetap ada, passion tetap ada. Nah, catatan kita yang ketiga. Namun, pencapaian kepada potensi puncak ini sangat bergantung kepada siapa yang mengasuh anak itu. Sejak masih di dalam kandungan. Asuh anak dengan apa tadi 3 langkah ya? Apa aja tadi 3? Bukan. Itu potensi, bakat, minat, passion itu potensi. Langkah, ada 3 langkah. Menelusuri, terus menumbuhkan, terus mengembangkan. Jadi anak itu kita kenali dari mulai di kandungan. Anak ini bakatnya apa? Kecenderungannya apa? Luar biasa dalam hal apa? Pasti kelihatan, pasti kelihatan. Karena bakat itu terbaca dari keterampilan. Anak kalau terampil melakukan sesuatu, kita bilang itu bakatnya. Karena bakat itu terlihat dari tubuh. Bagaimana dia menggunakan tubuh dengan hebat. Maka di situ letaknya bakat. Minat dari mana dibaca? Dari semangat. Saat anak bersemangat melakukan sesuatu, itulah besaran minat dia. Kemudian yang ketiga apa ya? Potensi yang ketiga apa? Lupa. Tadi 3 potensi. Bakat, minat, satunya passion. Passion itu apa sih? Passion itu kecintaan, gairah. Di mana seseorang itu bergairah. Walaupun tidak digaji, semangat. Tidak makan sampai lupa makan, lupa BAB sampai lupa BAK. Ya atau tidak? Itu passion. Seseorang melakukan sesuatu dengan semangat. Kenapa? Saking cintanya. Sebab atau akibat dari cinta yang luar biasa kepada sesuatu, sampai lupa makan, lupa minum, melakukan sesuatu. Ya atau tidak? Kenapa? Ini passionnya dia. Nah, jadi kebaca.
Apalagi kita sudah bergaul dengan anak kita dari mulai anak kita ada di dalam kandungan. Masa nggak kenal anak? Nah, ini. Jadi ini potensi anak Adam yang luar biasa. Yang harus kita telusuri. Terus langkah kedua, kita tumbuhkan. Yang ketiga, kita kembangkan. Telusuri, tumbuhkan, kembangkan. Seperti itu. Silakan kita berdialog. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui anak itu setelah dia mempunyai bakat, tapi setelah menginjak masa sekolah kita. Terus bagaimana cara mengetahuinya gitu. Tahu bukan anak. Mas, kamu itu sekarang tapi baru tahu kalau itu mempunyai bakat yang sangat luar biasa dalam bidang ini. Apa itu masih ada yang kata-kata terlambat? Tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Di mana bakat itu harus kita dukung. Bakat itu harus kita dukung. Sampai akhir umur. Sampai akhir hayat. Jadi tidak ada alasan untuk kita katakan, waduh udah terlambat nih. Tidak ada. Antum lihat itu. Ustadz-ustadz yang populer. Ya. Lulus dari Madinah S3. Waktu mulai belajar, siapa mereka? Mahasiswa. Ya atau tidak? Mahasiswa bidangnya apa? Sains. Ada yang nuklir bahkan. Ada yang pertambangan dan seterusnya. Ya kan? Ada yang sampai selesai. Ya, jadi S1. Tapi berikutnya, kok melenceng? Kemana? Malah menguatkan dirinya dalam bahasa Arab, dalam hal syariah, dalam hal agama, terus pergi, diterima di Madinah. Sampai S3 di Madinah, pulang jadi ustadz populer. Siapa dia? Ternyata dulunya seorang insinyur, tapi tidak mau dia melanjutkan S1-nya, nggak mau. Karena dia merasa bukan di sini letaknya bakat saya. Ke sana ternyata. Dan terbukti hebat. Iya atau tidak? Nah, jadi tidak ada kata-kata terlambat. Ya, silakan. Ada lagi yang lain. Sepi nih, berarti udah selesai apa gimana? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada. Saya tidak ingin terburu-buru. Saya ingin matang di pohon. Saya ingin masak betul-betul, yakni dari bawah sampai ke atas semuanya matang dimasak. Sehingga saya tidak ingin berburu-buru. Saya ingin antum paham banget. Supaya bukan cuma teori, bukan cuma konsep, tapi antum bisa terampil dalam yakni melakukan 3 langkah itu. Apa tadi 3 langkah? Bukan, itu potensi. Kat min pas itu potensi. Bakat itu potensi, minat itu potensi, kemudian pas passion itu potensi. Pada diri setiap anak. Setiap anak itu punya potensi.
Pasti setiap anak itu ada bakatnya, setiap anak itu ada minatnya, dan setiap anak itu ada passionnya. Itu semua potensi. Tapi tugas kita yang jadi orang tua adalah apa? Menelusuri, kemudian menumbuhkan, kemudian mengembangkan. Itu alhamdulillah. Itu yang harus kita lakukan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.